Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islami, kembali lagi ke cerita Islami Nabi Ibrahim. Dalam Al-Quran disebutkan Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi keturunan. Doa tersebut kemudian dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ibrahim berkata, "Sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku, dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tak kala anak itu sampai pada umur sanggup, berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, 'Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu.' Ismail menjawab, 'Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar.' Tak kala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisannya. Nyatalah kesabaran keduanya, dan kami panggillah dia, 'Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpimu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman.'" Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kekasihnya Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa sesungguhnya setelah Allah menolongnya dari kejahatan kaumnya dan ia merasa putus asa dari keimanan kaumnya, padahal mereka telah menyaksikan mukjizat yang besar, maka Ibrahim alaihissalam hijrah dari kalangan mereka seraya berkata, "Sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku, dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh," yakni anak-anak yang taat sebagai ganti dari kaumnya dan kaum kerabat yang telah ditinggalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar." Anak ini adalah Nabi Ismail alaihissalam, karena sesungguhnya dia adalah anak pertamanya yang sebelum kelahirannya dia telah mendapat berita gembira mengenainya. Dia lebih tua daripada Nabi Isa menurut kesepakatan kaum muslimin dan kaum ahli kitab. Bahkan di dalam nas kitab-kitab mereka disebutkan bahwa ketika Ibrahim alaihissalam mempunyai anak Ismail, dia berusia 86 tahun. Dan ketika beliau mempunyai anak Ishak, usia beliau 99 tahun. Maka tak kala anak itu sampai pada usia sanggup, berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Dan sesungguhnya Ibrahim memberitahu mimpinya itu kepada putranya agar putranya tidak terkejut dengan perintah itu, sekaligus untuk menguji kesabaran dan keteguhan serta keyakinan sejak usia dini terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baktinya kepada orang tua. Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu." Maksudnya, langsungkanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu untuk menyembelih diriku. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar, yakni aku akan bersabar dan rela menerimanya demi pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang benarlah Ismail alaihissalam selalu menepati apa yang dijanjikannya. Karena itu dalam ayat lain disebutkan melalui firman-Nya. Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak kala kedua telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Setelah keduanya mengucapkan persaksian dan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan penyembelihan itu,
yakni persaksian tahsyahud untuk mati. Menurut pendapat yang lain, aslama artinya berserah diri dan patuh. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa taat keduanya kepada Allah, dan bagi Ismail sekaligus berbakti kepada ayahnya. Sahabat Islami, untuk cerita kelanjutannya kita lanjutkan di episode berikutnya. Apabila ada kesalahan mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.